Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati, Bapak, Ibu, Kepala Sekolah, narasumber yang kami banggakan, dan para peserta seminar yang luar biasa. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama dalam acara seminar kasus bullying di kalangan siswa sekolah dasar di Indonesia dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang kami hormati, sebelum memulai acara ini, izinkan saya, Salsabila, sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada seminar hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Yang ketiga, penyampaian materi oleh narasumber. Yang keempat, sesi tanya jawab. Dan yang terakhir, penutupan. Sebelum kita memasuki rangkaian acara lebih lanjut, marilah kita bersama-sama berdiri untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada hadirin dimohon untuk berdiri dengan khidmat. Terima kasih, hadirin dipersilahkan duduk kembali. Selanjutnya, mari kita buka acara ini dengan doa bersama agar kegiatan kita hari ini berjalan lancar dan memberikan manfaat yang besar. Doa akan dipimpin oleh Ibu Yona Yulia Afrini. Kepada Ibu Yona Yulia Afrini dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari sejenak kita mengangkat kedua tangan kita seraya menundukkan kepala untuk merenungkan, memanjatkan doa dan meminta kepada Allah agar apa yang kita lakukan dalam kegiatan hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas kesempatan ini untuk berkumpul dalam acara seminar ini. Terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu yang senantiasa mengiringi langkah-langkah kami. Ya Tuhan yang Maha Pemurah, kami memohon keberkahan-Mu dalam acara ini. Bimbinglah kami dalam setiap tindakan dan keputusan agar acara seminar ini menjadi berkat bagi kami semua peserta. Berikanlah hikmah dan ilmu yang bermanfaat untuk semua yang hadir di sini.
Ya Tuhan yang Maha Bijaksana, kami berharap agar acara seminar ini sukses dan bermakna. Buatlah suasana yang kondusif bagi pembelajaran dan berikan pemahaman yang mendalam kepada peserta. Semoga setiap sesi menjadi wadah bagi pertumbuhan dan inspirasi sehingga kami semua pulang dengan pengetahuan yang berharga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Randy Mailondri. Kami persilahkan. Terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu narasumber yang telah berkenan hadir untuk berbagi ilmu dan pengalaman kepada kita semua pada pagi hari ini. Selanjutnya, Bapak dan Ibu serta peserta seminar yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kita semua dapat berkumpul di acara seminar yang sangat penting ini dengan tema bullying di kalangan siswa sekolah dasar di Indonesia. Seminar ini merupakan langkah yang sangat baik untuk menambah wawasan kita bersama tentang salah satu permasalahan serius di dunia pendidikan, yaitu bullying. Seperti yang kita ketahui, bullying tidak hanya berdampak bagi korban, tetapi juga mempengaruhi pelaku dan lingkungan sekitarnya, termasuk iklim belajar di sekolah. Oleh karena itu, seminar ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih mendalam tentang cara mencegah dan menangani bullying secara tepat. Saya juga ingin menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia dan narasumber yang telah mempersiapkan acara ini dengan baik. Harapnya seminar ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk menciptakan lingkungan sekolah yang baik, aman, nyaman, ramah bagi anak-anak kita semua. Akhir kata, semoga kegiatan hari ini berjalan dengan lancar, penuh manfaat, dan menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan di sekolah kita masing-masing. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Randy Mailondri atas sambutannya. Hadirin yang kami hormati, tibalah kita pada inti acara, yaitu penyampaian materi. Seminar ini akan disampaikan oleh narasumber kita yang luar biasa, Nailatul Fadilah. Kepada Nailatul Fadilah, waktu dan tempat kami persilahkan. Sebelumnya, terima kasih kepada MC untuk waktunya. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Natul Fadila sebagai narasumber dalam pertemuan kita kali ini. Nah, pada seminar ini, saya akan menyampaikan materi mengenai kasus bullying atau perundungan siswa di sekolah dasar di Indonesia. Pertama-tama, mari kita bahas apa sih bullying itu. Bullying atau perundungan adalah tindakan penggunaan kekuasaan untuk menyakiti seseorang atau sekelompok orang, baik secara verbal, fisik, maupun psikologis, sehingga korban merasa tertekan, trauma, dan tak berdaya, yang dilakukan secara berulang dan dilakukan oleh suatu kelompok pada satu individu tertentu. Bullying dilakukan dengan dasar demi kesenangan semata. Umumnya terjadi dalam bentuk hinaan, ujaran kebencian, bahkan kekerasan fisik, baik ringan maupun berat. Di Indonesia, masalah bullying masih menjadi hal yang cukup serius, karena setiap tahunnya kasus bullying terus saja meningkat. Selanjutnya, bagaimana data kasus bullying atau perundungan di Indonesia? Dari sumber yang sudah saya dapatkan, ada 3 sumber. Yang pertama, menurut data Organization
for Economic Cooperation and Development atau disingkat OECD, tingkat kejadian bullying di Indonesia mencapai 41,1%, menjadikan Indonesia berada di tingkat kelima tertinggi dari 78 negara yang mengalami tingkat bullying paling tinggi. Selanjutnya, menurut dari data KPAI, pada tahun 2021 ada 53 kasus perundungan yang terjadi, dan kasus perundungan naik drastis karena dari angka 53 menjadi 226 kasus pada tahun 2022. Selanjutnya, dari data FSGI atau Federasi Serikat Guru Indonesia mencatat selama Januari sampai dengan Juli pada tahun 2023, total ada 16 kasus perundungan di sekolah. Dari 16 kasus, mayoritas atau 25% terjadi di jenjang pendidikan SD, 25% di SMP, kemudian 18,75% di tingkat SMA, 18,75% di tingkat SMK, sedangkan pada MTS dan pondok pesantren masing-masing 6,25%. Berdasarkan dari data tersebut, perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah dasar dapat dikatakan sering karena dalam 2 tahun terakhir angka perundungan mencapai angka 295 kasus. Nah, dari bullying yang terjadi ini, apa saja sih jenis-jenisnya? Menurut Sejiwa, ada beberapa jenis wujud bullying, yaitu dapat dikategorikan menjadi 3 jenis. Ada dari jenis bullying fisik, verbal, dan mental. Nah, yang fisik ini dilakukan oleh pelaku karena kekuasaan yang dimiliki di lingkungan tersebut dan perasaan bahwa dia lebih kuat dibandingkan korbannya. Jenis ini juga merupakan jenis bullying, tindakan yang secara langsung terlihat oleh panca indera dan dirasakan oleh korbannya secara langsung. Contohnya itu adalah seperti memukul, menendang, menampar, menginjak kaki, menjambak, menjegal, bahkan mendorong. Yang kedua yaitu adalah jenis bullying secara verbal. Jenis ini secara kasat mata, seperti hanya bercandaan dalam perkataan anak-anak sekolah yang dilakukan dengan cara mengolok-olok, menyebarkan berita-berita palsu atau jahat yang mengakibatkan seseorang menjadi takut terhadap orang yang melakukannya. Seperti yang dikatakan oleh Sukawati pada tahun 2021, jenis bullying yang terdeteksi karena tertangkap indera pendengaran kita. Contohnya menghina, meneriaki, mempermalukan di depan umum, menuduh, menyoraki, menebar gosip, memfitnah, dan lain sebagainya. Untuk jenis bullying yang terakhir yaitu adalah mental atau psikologi. Bullying ini merupakan tindakan yang dilakukan dengan melibatkan orang lain. Artinya mengajak orang lain untuk tidak menyukai orang tersebut. Jenis ini yang paling berbahaya karena tidak tertangkap mata atau telinga jika tidak cukup awas untuk mendeteksinya. Nah, contohnya yaitu ada dapat memandang sinis, memandang penuh ancaman, mempermalukan di depan umum, mendiamkan dan mengucilkan, mempermalukan, mencibir korban, dan lain-lain sebagainya. Perlakuan macam ini dilakukan oleh partisipan yang merasa dirinya iri kepada korban akan sesuatu yang dimiliki oleh korban. Tujuan dari pelaku bullying ini juga untuk membuat korban takut bersosialisasi dan bergaul dengan orang lain. Nah, selanjutnya, gimana dengan faktor penyebab dari bullying ini? Apa sih yang menyebabkan orang tersebut ingin membuli atau merundung korban? Untuk faktor penyebab dari bullying ini dapat dibagi menjadi 2. Faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam, dan juga faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar. Yang pertama kita bahas dulu yaitu faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang bersumber
dari pelaku yang berupa faktor psikologis seperti gangguan kepribadian maupun ketidakstabilan emosi. Sementara faktor eksternal adalah faktor di luar diri pelaku yang mempengaruhi kehidupan pelaku sehingga memiliki dorongan untuk melakukan tindakan perundungan. Misalnya pengaruh teman sebaya, senioritas, keluarga tidak harmonis, perbedaan kelas seperti ekonomi, agama, gender, etnis, atau rasisme. Selanjutnya, minimnya pengetahuan, situasi sekolah yang tidak harmonis atau diskriminatif, dan juga acara televisi yang kurang mendidik, dan lain sebagainya. Selanjutnya, bagaimana dengan dampak dari bullying ini? Dampak bullying ini juga dapat dirasakan oleh pelaku, korban, dan juga saksi. Yang pertama, kita bahas dahulu dari korban. Dari korban, dampak yang dialaminya yaitu adalah kesakitan pada fisik dan psikologis, kepercayaan diri atau self-esteem yang merosot, malu, trauma, merasa sendiri, serba salah, takut sekolah, korban mengasingkan diri dari sekolah, menderita ketakutan sosial, serta timbul keinginan untuk bunuh diri dan mengalami gangguan jiwa. Yang selanjutnya, untuk saksi, dampak yang akan dirasakan oleh saksi bullying diantaranya yaitu adalah mengalami perasaan yang tidak menyenangkan dan mengalami tekanan psikologis yang berat, merasa terancam dan ketakutan akan menjadi korban selanjutnya, dan dapat mengalami penurunan prestasi di kelas karena perhatian masih terfokus pada bagaimana menghindari menjadi target perundungan atau bullying daripada tugas akademik. Nah, sedangkan dampak dari bullying terhadap pelaku kekerasan, bullying atau perundungan, yaitu adalah ia sendiri akan belajar bahwa tidak ada risiko apapun bagi mereka bila mereka melakukan kekerasan, agresi maupun ancaman pada anak lain, dan ketika dewasa, pelaku memiliki potensi lebih besar untuk menjadi pelaku kriminal dan akan bermasalah dalam fungsi sosialnya. Nah, dampak yang ini akan dirasakan oleh pelaku jika ia tidak mendapatkan sanksi. Solusi dalam mengatasi bullying yang selanjutnya yaitu dapat dilakukan di lingkungan rumah, sekolah, dan juga di masyarakat. Pertama-tama kita bahas mengenai solusi mengatasi bullying di lingkungan rumah. Nah, lingkungan rumah merupakan lingkungan pertama dalam interaksi sosial anak. Pengaruh warga rumah atau keluarga sangat menentukan bagaimana keadaan anak. Orang tua, kakek, nenek, abang, kakak, dan juga adik merupakan keluarga yang terdekat dengan kita. Maka cara untuk solusi dalam mengatasi bullying di rumah, yang pertama yaitu dapat membimbing anak dengan baik. Selanjutnya, membiasakan anak berinteraksi dengan kakak atau adik dengan mengedukasi agar tidak bertengkar dan saling mengejek. Yang ketiga, membentuk kerohanian anak dengan mendidik anak ilmu agama dasar, seperti membaca kitab suci, mengajari berdoa, mengajari beribadah, dan menceritakan kisah-kisah rohani yang baik kepada anak. Dan selanjutnya, memberikan contoh yang baik kepada anak dengan sikap dan tingkah laku orang tua, berusaha untuk tidak mengeluarkan kata-kata kotor di depan anak dan tidak bertengkar dengan pasangan di hadapan anak, agar anak-anak mencontoh perilaku orang tua yang baik-baik saja. Nah, bagaimana dengan di lingkungan sekolah? Dalam solusi mengatasi bullying di lingkungan sekolah, guru yang merupakan orang tua para siswa di sekolah bertanggung jawab kepada para siswa. Guru akan selalu memperhatikan perkembangan dan pertumbuhan siswa di dalam sekolah. Para guru juga dapat mencegah terjadinya perilaku perundungan pada siswa-siswi di sekolah dengan cara
mendidik para murid dengan baik, menanamkan sikap saling mengasihi sesama teman, menghormati guru dan orang tua, dan mengedukasi para siswa bahaya dari perundungan, dampak dan konsekuensinya. Memberikan contoh yang baik kepada para siswa dengan berperilaku yang beradab di hadapan siswa. Kemudian selalu melakukan pengawasan terhadap para siswa dan memberikan dukungan serta arahan agar siswa memiliki kegiatan yang positif. Nah, yang terakhir nih kita bahas mengenai solusi mengatasi bullying di lingkungan masyarakat. Masyarakat dapat mencegah terjadinya perilaku perundungan di lingkungannya dengan cara yaitu dapat mengadakan kegiatan-kegiatan yang berkumpul bersama warga dan dapat meningkatkan keakraban pada para warga, terkhusus anak-anak. Nah, dari acara yang diadakan ini dapat juga sebagai pengawasan untuk perilaku anak-anak agar tidak melakukan perundungan, memberikan bimbingan dan arahan tentang bahaya perundungan dan mengajarkan sikap yang saling mengasihi dan saling berteman dengan baik. Nah, sepertinya sekian materi dalam seminar ini yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada MC. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan materi dari narasumber kita hari ini eh, yang sangat informatif dan bermanfaat. Selanjutnya kita masuk kepada sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, silahkan untuk mengangkat tangan atau menyampaikan melalui moderator. Kepada peserta seminar yang ingin bertanya, dipersilahkan. Izin bertanya, moderator. Ya, dipersilahkan Izin bertanya, moderator. kepada Ibu Lutfiatul. Oke, terima kasih. Perkenalkan, saya Lutfiatul Haura. Sebelumnya, terima kasih atas penyampaian materinya, Ibu. Materinya sangat menginspiratif dan jadi di sini saya ingin bertanya, apa peran guru dalam mengidentifikasi dan menangani kasus bullying di sekolah? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari peserta seminar kita. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, akan dipersilahkan kepada pemateri kita hari ini untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kepada Ibu Nailatul Fadilah, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih atas pertanyaannya, Lutfiatul. Pertanyaannya tadi, apa peran guru dalam mengidentifikasi dan menangani kasus bullying di sekolah dasar? Nah, guru memiliki peran yang sangat strategis dalam mengidentifikasi dan menangani kasus bullying di sekolah dasar. Yang pertama, yang dapat dilakukan guru yaitu adalah menciptakan lingkungan aman dan positif. Guru harus membangun suasana kelas yang aman, nyaman, dan mendukung semua siswa. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan nilai-nilai saling menghormati dan menanamkan sikap anti-bullying sejak awal. Selanjutnya, memberikan pemahaman kepada siswa bahwa bullying adalah tindakan yang tidak dapat diterima, baik secara fisik, verbal, maupun psikologis. Nah, peran yang kedua yang dapat dilakukan guru yaitu adalah mengenali tanda-tanda bullying. Guru harus peka terhadap perubahan perilaku siswa, seperti siswa yang tiba-tiba menjadi pendiam, kehilangan minat belajar, atau menunjukkan tanda-tanda stres dan ketakutan. Selanjutnya, menyediakan dukungan bagi korban. Guru perlu mendengarkan korban bullying
dengan empati tanpa menyalahkan, memberikan ruang bagi korban untuk menceritakan pengalaman mereka adalah langkah awal yang penting. Memberikan rasa aman kepada korban dan memastikan mereka tidak akan mendapat perlakuan buruk setelah melaporkan kasus bullying. Peran yang keempat yaitu melakukan pendekatan kepada pelaku. Guru perlu memahami alasan di balik tindakan bullying yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini bisa berkaitan dengan masalah yang di rumah, tekanan dari teman sebaya, atau kurangnya pemahaman tentang dampak buruk dari bullying. Selanjutnya, melibatkan orang tua dan warga sekolah. Guru harus bekerja sama dengan orang tua korban dan pelaku untuk mencari solusi yang terbaik. Komunikasikan yang baik antara sekolah dan keluarga sangat penting dalam menyelesaikan kasus bullying. Selanjutnya, mengadakan edukasi dan kampanye anti-bullying. Guru dapat mengadakan program edukasi seperti seminar, diskusi, ataupun kegiatan kreatif, misalnya drama atau poster, untuk menyampaikan pesan anti-bullying. Dan yang terakhir yaitu adalah memantau dan menindaklanjuti. Guru harus memantau situasi setelah intervensi dilakukan untuk memastikan bahwa kasus bullying tidak terulang, dan juga memberikan dukungan jangka panjang kepada korban dan pelaku, termasuk bimbingan konseling jika diperlukan. Nah, dengan menjalankan peran-peran ini, guru tidak hanya membantu menghentikan bullying, tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung perkembangan karakter siswa secara positif. Sepertinya sekian jawaban dari saya. Selanjutnya saya kembali. Baik, terima kasih atas jawabannya dari narasumber kita. Dikembalikan kepada peserta seminar, Ibu Lutfiatul Haura. Bagaimana jawaban dari pemateri kita? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Terima kasih penjelasan yang sangat luar biasa. Baik, terima kasih dari kepada narasumber dan peserta atas diskusi yang sangat produktif ini. Hadirin yang kami hormati, tibalah kita di penghujung acara seminar. Semoga seminar ini memberikan manfaat dan inspirasi bagi kita semua untuk lebih peka terhadap isu bullying dan menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan mendukung. Kami mohon maaf atas segala kekurangan selama berlangsungnya acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.